Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 13. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Kristus Yesus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Sebab sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu, sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Bapa, hari ini kami letakkan, inilah tubuh kami, inilah roh kami, inilah jiwa kami. Kami percaya bahwa tangan Tuhan ikut bekerja melawatnya. Pementeraian di dalam roh ini kami terima. Dan bicaralah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus, jamah hamba-Mu, urapi lidah bibir hamba-Mu, sehingga sesuai dengan kehendak-Mu saja yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, putaan tunggal, yang percaya kita sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Kita akan duduk kembali di nama Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini kita akan mendapat suatu pelajaran, di mana pelajaran itu mengenai tentang pementeraian dalam roh. Saudara, orang yang dimenterai di dalam roh itu, saudara, tidak main-main, tapi kita betul-betul menyerahkan hidup kita, roh kita, jiwa kita di dalam pelataran Tuhan. Kenapa? Karena pementeraian itu sudah kami terima, ya saudara, pada waktu KKR. Tetapi pementeraian itu berjalan terus dan dia tidak mati. Dia hidup, berkembang, dia siap berbuah, dia siap untuk mendapatkan karunia. Kita mendapatkan karunia yang dari Tuhan, dan karunia itu cuma-cuma untuk kita. Nah, mari kita selami, saudara, mengapa kita harus mendapat pementeraian itu, mengapa harus kita melewati atau belajar pementeraian. Kita perhatikan gambar di sini, saudara, pementeraian di dalam roh, saudara. Lihatlah suasana di dalam gambar ini, walaupun mungkin tidak sesuai plek ya saudara, tidak pas saudara, tetapi kita perhatikan baik-baik, lingkupnya adalah apa? Para malaikat. Perhatikan baik-baik, para malaikat. Jadi
kalau kita mendapat pementeran dan pementeran itu dihidupkan, ya saudara, maka para malaikat itu akan senantiasa bersorak-sorai memuji-muji Allah di dalam kehidupan kita. Makanya di dalam pementeran itu tidak hanya sekedar dimenterai sudah gitu, tetapi di dalam pementeran ini tumbuhlah suatu tunas kemuliaan Tuhan di dalam diri kita. Itu timbul, saudara. Kenapa? Karena di dalam hati kita ada respon. Karena di dalam hati kita ada panggilan di sana. Karena di dalam hati kita ada kerinduan, saudara. Jadi panggilan itu bukan berarti jadi pendeta, tapi panggilan itu adalah sesuatu yang menjadi kerinduannya, bahwa kuasa Tuhan itu akan mengubah pola hidup kita yang tidak baik menjadi indah di pemandangan Allah. Jadi kita akan perhatikan baik-baik gambarnya, saudara. Sekali lagi kita perhatikan dengan teliti bahwa para malaikat ini akan menyertai perjalanan kita, di mana apapun yang terjadi, ombak gelombang dunia ini, paceklik 2024 sampai 2026, malaikat-malaikat ini tidak jenuh-jenuhnya bersorak-sorai memuji-muji Allah di dalam lingkup hidup kita, yaitu tubuh kita, roh kita, jiwa kita. Makanya hari ini kita akan membahas, saudara, bagaimana cara pendekatan kita, bagaimana tubuh kita mendekati dalam pementeran, bagaimana roh kita mendekati dalam pementeran, bagaimana jiwa kita mendekati dalam pementeran, karena itu penting sekali dalam hidup kita. Jadi, saudara, ketika kita mendengar firman Tuhan, bukaan hatimu, saudara, dan apa yang menjadi unek-unekmu, tanya. Ya, hari ini kita ada tanya jawab mengenai tentang pementeran di dalam roh. Kenapa? Karena pementeran di dalam roh ini menggambarkan situasi dunia yang kacau balau, tetapi kemuliaan Tuhan tetap bersinar, tidak pernah sirna, tidak pernah padam. Amin. Dan habisi pementeran ini akan terjadi dalam setiap pribadi manusia. Dia akan membara seperti api. Kalau api unggun, kita jadi hangat, saudara. Saya pernah ikut api unggun? Halo? Saya pernah ikut? Gimana rasanya kalau kena api unggun? Yang tadinya dingin kena api unggun gimana? Hangat. Kita akan berputar di tengah-tengah api unggun. Demikian juga pementeran ini, itu memberikan kita sesuatu yang indah. Ada sesuatu yang membuat kita itu membara, ya. Api kemuliaan Tuhan itu membara, menghangatkan, memberikan hangat. Itu adalah jalan di mana Tuhan menjawab semua yang menjadi pertanyaan dan menjadi beban atau semua persoalan saudara. Itu akan menjadi transfer di mana Tuhan akan memberitahukan. Bagaimanapun juga pementeran di dalam roh ini penting sekali. Amin. Tuhan sangat mencintai kita sehingga kita bisa melewati hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Itulah pementeran di dalam roh, saudara. Kita baca firman Tuhan lebih dulu di dalam Efesus pasal 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimenteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Amin. Ada tiga langkah, saudara. Di sini dikatakan di dalam Dia kamu juga. Berarti kalau kita di dalam Dia, maka kamu juga, karena kamu telah mendengar. Jadi bukan karena Tuhan memberi firman, tetapi karena kamu mau. Karena kamu mau mendengarkan. Kalian duduk di sini mau mendengarkan. Karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Berarti saudara duduk diam, saudara berarti mendengarkan Injil keselamatan. Itu langkah pertama. Lalu langkah yang kedua, di dalam Dia. Jadi kalau kita sudah masuk di dalam firman-Nya, maka kita akan dilingkupi dengan kuasa kemuliaan para malaikat tadi. Dia, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya. Jadi ketika kamu percaya, semakin kita tahu firman, semakin kita percaya, kita teguh, kita tidak melupakan Tuhan, itu adalah percaya.
karena kamu percaya. Di situ saudara. Kemudian langkah kedua. Langkah ketiga, dimetrekan dengan Roh Kudus. Jadi kalau kamu percaya, lanjutannya adalah pementeran itu terjadi. Dimentre dengan roh, karena Tuhan itu roh. Kita juga harus masuk di dalam roh. Roh Kudus itu akan membimbing kita, dan itu dijanjikannya. Bukan hanya hari ini, tapi dari zaman dulu sampai detik ini, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Dia akan memberikan janji pementeran itu di dalam hidup kita, dan pementeran itu akan menyambung hidup kita, yaitu tubuh roh jiwa kita, melewati kita, membuka hati, dan di sanalah Roh Kudus bicara, karena Roh Kudus yang paling dekat pada manusia. Amin. Kalau zaman dulu malaikat datang, hei Yusuf, jangan kamu ceraikan istrimu, pacarmu, ya, karena dia hamil, bukan karena siapa-siapa, karena Roh Kudus. Maksudnya gitu. Kok zaman dulu malaikat datang, tapi sekarang ini saudara, Roh Kudus yang datang. Amin. Berarti roh kemuliaan itu sungguh-sungguh diberikan kepada kita. Amin. Sukacita? Halo, sukacita? Ayo beri kemuliaan pada Tuhan saudara, ya. Tuhan memberikan rohnya, yaitu roh kebenaran, Roh Kudus, untuk supaya kita mengerti bahwa Tuhan bicara apa dalam hidup kita. Itu yang penting saudara, ya. Karena kita sering bertanya-tanya, hidup manusia itu sering bertanya-tanya, ya. Makanya kita akan membagi tugas saudara, ya. Maaf, bisa saya ambilkan warna-warna tadi, ya. Karena dengan tugas itu saudara akan tahu, ya, bahwa rancangan-rancangan yang Tuhan berikan itu di dalam hidup kita ada rancangan yang indah, ya, supaya dalam proses, ya maaf, ya makasih. Jadi saudara, kita perhatikan ini gambar warna-warna ini saudara, ya, dan warna-warna ini bukan menjadi patokan, tapi ini hanya suatu gambaran aja, karena supaya saya bisa memilah-milah, karena firman Tuhan itu sesuai, dan firman Tuhan itu tegas, dan kita tahu bahwa ada tubuh, ada roh, ada jiwa, ya. Saya akan kasih contoh aja, ini contoh loh saudara, ya, bahwa ini hijau, ya. Hijau ini adalah tubuh, ya, tubuh, ya. Jadi kalau nanti saudara, saya mau tanya soal tubuh saya mengapa sakit-sakit, nah tanya kepada Bapak Andi, silakan berdiri Bapak Andi. Nah, itu Bapak Andi, ya. Saudara, kok sakit-sakitan rumah saya bagaimana? Kok gini-gini, itu secara kasat mata harus pakai warna hijau. Kenapa? Ini hanya simbol aja warnanya untuk supaya saya bisa memilah-milah. Saudara bicara tentang tubuh, ya. Lalu kita bicara tentang roh. Roh itu kita pakai warna merah. Sebenarnya warna lain juga boleh, tapi ini hanya contoh saudara, ya. Jadi kalau roh itu contohnya seperti gini. Saya ini kok sering mimpi-mimpi, ya. Kenapa? Kok saya itu kadang dalam situasi apapun, kok saya itu sering kebawa gitu. Kadang kok kayak ini saya ketemu dengan orang ini, tapi di mana? Kok sekarang kenyataan itu roh saudara. Lalu kadang kita, loh, kok tiba-tiba aku kok merasa tidak nyaman, tiba-tiba marah-marah sendiri, itu roh. Makanya saya akan beri warna merah ini supaya nanti kalau sudah konseling, maksudnya sudah bicara, sudah mau tanya, nanti bilang dengan Bapak Stefanus, ya, mohon Bapak untuk berdiri. Nah, ini Bapak Stefanus, ya, nanti minta sama Bapak Stefanus warna merah ini supaya saya bisa memilah-milah. Warna kuning, warna hijau, diperhatikan baik-baik, ya. Kenapa? Karena itu kan tujuan saudara bertanya. Kemudian yang kuning ini adalah jiwa. Warna lain boleh, tapi ini karena saya menemukan ini, ya, saya jiwa itu, ya. Jiwa warna kuning. Jadi jiwa itu apa? Bu, saya itu tiba-tiba sedih sendiri, mau bunuh diri rasanya. Itu jiwa, kejiwaan. Bu, saya ini kenapa, ya? Kok saya itu kembali sering hati saya ini kok kayak dengar suara, ya. Itu jiwa, ya. Jiwa itu melingkupi dari perasaan, dengarkan baik-baik, perasaan, hati dan pikiran. Pikiranmu kacau, itu jiwa. Hatimu susah terus, itu jiwa, ya. Jadi bukan tubuh lagi, itu jiwa. Tubuh itu penyakit dan segala yang ada dengan kasat mata, yaitu rumah atau apa, lokasi, ya, itu bisa. Jadi nanti kalau ini jiwa, tolong minta sama
Bapak Yung ya. Silakan berdiri Bapak Yung. Nah ini Bapak Yung ya. Jadi kalau sudah pengen tanya itu aku minta warna ini gitu ya. Sehingga saya bisa mengerti bahwa pertanyaan sudah itu arah kemana. Jadi kita akan masuk melingkupi seperti itu ya. Saya berharap firman Tuhan pada hari ini mengenai hati kita, karena ini adalah pelajaran tentang kementerian. Kita perhatikan lagi gambar yang kedua firman Tuhan saudara. Kita perhatikan di sini Efesus 1 ayat 13. Mengapa ada lingkaran yang penuh ya saudara? Saya lupa enggak bawa lampunya ya. Mungkin bisa Bapak ya. Lingkaran penuh ini saudara, kita akan setiap kali kita bawa firman kita akan terangkan di gambar ini ya saudara. Kelihatan ya, lingkaran penuh ini ya saudara. Ya, ini penuh nih. Perhatikan nih penuh ya. Ini adalah kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Tetapi dia melingkupi hidup manusia. Sehingga kuasa apapun tidak akan bisa masuk. Santet, dukun, roh jahat, roh magic tidak akan bisa masuk. Kenapa? Karena Tuhan sudah melingkupinya. Kemudian kita masuk ke dalam lagi. Ini mungkin tidak kelihatan ya saudara. Ini para malaikat berlaksa-laksa, bukan dua saudara. Berlaksa-laksa. Saudara tidak bisa ngitung nggak berlaksa-laksa itu. Lebih dari 1000, lebih dari berjuta-juta. Berlaksa-laksa. Dia akan menyertai perjalanan kita, donasi kita, tubuh kita, roh kita, jiwa kita, dijagainya. Mengapa di sini ada power yang terang, saudara, di tengah-tengah Efesus itu? Karena setiap manusia yang diselimuti dengan kuasa Allah, dia akan mempunyai sinar yang terang dan bercahaya, dan itu yang punya anak-anak Tuhan. Kita harusnya apa? Bersyukur. Kenapa? Karena sinar itu tidak kita dapati di dunia, tidak kita dapati dari siapapun. Yang kita punya adalah kemuliaan Tuhan, dan kita harus mencarinya supaya Tuhan menggenapi firman-Nya. Amin. Paham saudara? Jadi kita perhatikan baik-baik, lingkar ini kita butuh, tengah-tengah ini juga berlaksa-laksa kita butuh, sinar di tengah itu juga kita butuh. Ada 3 langkah yang harus kita masukin ya. Karena kita mau dalam pementerian, kita tidak sia-sia hidup kita hanya sebagai anak Tuhan. Jangan mau saudara, kita bukan anak-anak gampangan. Nupi desikan nama Allah berkata, kamu bukan anak-anak gampangan, tapi kamu adalah orang pilihan Allah. Amin. Kita harus bangkit dan kita harus percaya, kita harus punya power, kita harus punya semangat, dan kita harus maju terus menghadap Tuhan, bukan menghadap manusia, karena manusia tidak sempurna. Amin. Jadi kita tidak boleh kecewa kalau manusia tiba-tiba marah, tiba-tiba gondok, tiba-tiba mencekno, tiba-tiba menggemaskan. Tapi ingat, selama kita punya power ini, saudara, Tuhan tidak akan membiarkan kita menjadi pemarah. Kita akan tetap senyum aja gembira. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengubah hidup kita untuk mendapat kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan saudara. Kita punya power banyak saudara. Hari ini Tuhan sudah menunjukkan kemuliaannya yang betul-betul sah diberikan dengan cuma-cuma pada kita. Apakah kita juga siap saudara untuk menerima kehadirannya? Kenapa? Karena kalau kita perhatikan lagi gambarnya, kalau kita di luar sini saudara, dengarkan ini di luar sini ya, kelihatannya ini di luar sini, kamu tidak akan dapat apa-apa. Sekalipun kamu setia Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, tidak akan dapat. Tapi selama kamu di dalam lingkupnya, maka kuasa Tuhan akan bekerja dalam hidup kita luar biasa. Dia akan pakai kamu. Makanya dalam firman Tuhan di akhir zaman, dengarkan baik-baik, bayi-bayi akan dipakai Tuhan. Kenapa? Karena dia punya sinar kemuliaan seperti ini. Siapa lagi? Orang-orang, taruna-taruna, anak-anak kecil, anak-anak remaja, orang-orang anak muda, bahkan orang tua pun Tuhan pakai, karena Tuhan pakai power ini sebagai peperangan di dalam dunia roh. Amin. Kita siap? Ya, kalau siap tidak boleh ngelentem. Tahu ngelentem? Poso. Aduh, aku tidak bisa puasa lah. 3 jam. Ya itulah 3 jam tok ya tidak bisa. Lu matang saudara ya. Siapkan hatimu untuk berpuasa. Kenapa? Karena dengan berpuasa itu kita juga belajar untuk mengenal Tuhan,
belajar untuk menahan segala sesuatunya dengan mengucapkan syukur dalam segala perkara. Amin. Karena karya Tuhan itu bekerja di tengah-tengah kita. Kemudian kita perhatikan lagi gambar yang selanjutnya, saudara. Perhatikan baik-baik di sini. Nah, metre, nih saudara, metrenya bagi manusia. Tuhan Allah kita tidak mementeraikan binatang. Halo, tidak mementeraikan binatang. Kalau binatang itu sakit didoakan tidak apa-apa, tapi tidak dapat metre, saudara ya. Demikian juga tidak mementeraikan tumbuh-tumbuhan. Tuhan mementeraikan manusia. Perhatikan, Tuhan mementeraikan manusia, membingkai itu melapisinya, melindunginya ya dalam kehidupan itu. Mematri itu memahat sampai tembus. Kalau kita melihat Bapak pahat batu yang satu kotak, saya pernah lihat pemahat sudah batu yang satu kotak. Saya cuma lihatnya dulu atau si batu ini saya udah pegang gitu, keras sekali. Kemudian saya pergi tidak lama, kemudian saya dibentuk saudara, bentuk muka. Nah itu saudara, mematri sampai ke sudut dunia, berarti kemanapun ke ujung dunia. Mata Tuhan melihat apa yang kita buat. Nah itu seperti itu saudara, sampai ke sudut dunia. Baik yang baik, baik yang jahat, itu saudara, menandai kebesaran dan keagungannya. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuh Tuhan melihat. Loh tuh lagunya anak sekolah minggu, tapi itu sungguhan saudara. Lagunya memang ada dan itu ya dan amin. Mari kita imani bahwa meterai bagi manusia ini kita sudah terima, saudara ya. Kemudian kita lihat lingkaran pertama, lingkaran kedua, dan di tengah-tengah ini adalah malaikat. Ini tanda pertama kita didapat meterai, malaikat itu sudah menjagai kita, sudah meresponi ya, seperti tentara dia berbaris. Kemudian meterai yang kedua itu ada tanda di mana kita memasuki. Kamu tidak bisa masuk dalam pelataran tau, masuk kamu kudus. Nah ini seperti ini, kita masuk lagi ke dalam ruang yang kudus, di mana hidup kita akan diperbarui terus. Kita masuk dalam lingkaran kedua, ini adalah lingkaran yang luar biasa, yang manusia tidak punya kekuatan apa-apa, kecil di hadapan Tuhan, tapi kita dibinanya untuk menjadi berharga di hadapan Allah. Amin. Sungguh Allah itu baik, Dia sediakan yang terbaik untuk kita. Amin. Bahkan di dalam pemeteran yang kedua ini kita kita akan tahu bahwa orang ini akan bagaimana dan apa yang harus kita lakukan. Itu Tuhan akan beritahu kalau kita peka. Makanya dalam pemeteran pertama kita sudah dapat tanda, yang kedua kita harus praktekkan hidup kita di dalam pemeteran itu. Kenapa? Karena malaikat di surga sudah bertata di dalam kehidupan kita. Dia akan menjagai kita seperti biji matanya. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, ya kan? Siapa aku ini? Hidupmu berharga di hadapan Allah. Karena Allah ada di pihak kita. Amin. Kita harus berjuang, jangan sampai kita lepas dari jangkauan ini. Saudara perhatikan baik-baik. Semuanya kok banyak malaikat, karena malaikat itulah utusan dari Allah. Dia akan meresponi dan bicara pada Roh Kudus yang akan membicarakan dalam hidup kita, tubuh kita, roh kita, jiwa kita. Itu jalannya. Jadi saudara harus bersyukur karena Dia sudah memberikan yang terbaik dan menyiapkan segala sesuatunya untuk paceklik makin ke sana, tahun makin bertambah, makin tidak pas saudara. Tapi kita tetap berdiri teguh karena pemeteran itu tinggal dalam hidup kita dan kita melakukan yang terbaik. Ingat ya saudara, kita mau masuk di pelataran aja di sini. Ini pelataran atau kita mau masuk ke dalam-dalam? Halo? Mau masuk ke dalam atau masuk yang di pelataran aja? Ke dalam kan? Kalau kita mau masuk ke dalam, berarti saudara kita harus naik setingkat lagi, tambah lagi setingkat, tambah lagi setingkat. Amin. Amin. Kita harus siapkan hati kita karena perjalanan kita menjadi anak Tuhan itu Tuhan buka jalan. Amin.
Perhatikan baik-baik, karena rancangan Tuhan itu selalu ya dan amin. Kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita, dan Roh Allah itu bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Saudara, itu firman Tuhan. Saya akan sudahi, tapi saya akan ulang lagi gambar yang pertama supaya saudara bisa tahu. Karena ada tubuh, ada roh, ada jiwa. Ingat, ada tubuh, ada roh dan ada jiwa. Ya, nanti kita tanya jawab saudara ya. Perhatikan baik-baik. Pertama-tama, manusia pertama pada awalnya kita sudah dapat pementerian. Ya saudara ya, pementerian di dalam roh. Kenapa? Karena kita tidak kerasa apa-apa kalau Tuhan mentereng, tapi lewat hambanya Tuhan sudah mentereng. Itu tanda sah kamu di bumi dan di surga menjadi miliknya. Betul enggak? Tadi kan firman Tuhan bilang gitu kan? Jadi kalau kamu sah di bumi dan di surga menjadi miliknya, berarti saudara harus bergerak. Jangan mati kutu atau berdiam startnya atau tetap vakum, tidak boleh. Kita harus maju terus karena para malaikat ini bekerja. Malaikat-malaikat ini siap untuk membantu. Tapi kalau saudara diem, malaikatnya tidak bisa apa-apa saudara. Kita tidak boleh ke sana. Amin. Kita harus maju terus. Inilah tubuh. Tubuh yang dimentereng harus ada pembaruan. Tubuh yang dimentereng harus ada kehidupan. Aduh Bu, aku sakit-sakitan. Ya udah, kenapa? Kita bahas nanti. Kenapa? Ya, kita akan pakai warna hijau. Tubuh, ya. Nanti kita akan bertanya, ya. Dan Tuhan punya rencana indah atas hidup kita. Jalinan yang diberikan pada Tuhan itu indah pada waktunya. Nah, saya stop dulu. Adakah di antara saudara yang mau bertanya tentang tubuh? Kalau saudara mau tanya, saudara akan angkat tangan. Kita akan berikan kepada Pak Andi ya. Pak Andi akan berdiri, siapkan kartunya, maksudnya warnanya. Ada yang mau bertanya tentang penyakit atau tentang tubuhmu? Mengapa saya begini, mengapa saya begitu, atau saya begini kok tubruan terus kok apa? Boleh, itu tentang tubuh. Bisa angkat tangan. Ya, kita kasih ya. Warna hijau adalah tubuh. Ada lagi yang warna hijau? Ya, sebelah sana. Bisa kita siapkan nih. Ya. Ada lagi mengenai tubuh? Ada yang bicara, kenapa Bu ya, aku kok pusing terus ya Bu ya? Kenapa ya Mbak? Apa ada sesuatu yang menempel atau ada sesuatu yang apa gitu? Bisa angkat tangan mengenai tubuh ya. Ada lagi? Sebelum saya tutup, ada lagi mengenai tubuh yang selalu bergejolak dalam tubuh? Bisa angkat tangan? Udah? Sudah? Saya stop ya. Berarti yang tadi memegang warna hijau, perhatikan baik-baik ya gambarnya. Perhatikan baik-baik. Perhatikan ya, ini saudara sudah mendapat pementerian. Ya, pementerian saudara ini di dalam pelataran. Ya, Tuhan izinkan saudara untuk masuk supaya para malaikat itu berjalan seiring seias sekata. Tapi ada hambatan di dalam tubuh. Nah, itu yang kita akan bahas. Ya, ada 3 yang dirangkum. Mungkin tolong Andi bisa catatkan supaya saya bisa merangkumnya. Dicatat ya mereka. Apa aja persoalannya? Tolong yang jelas juga, singkat ya, jangan bertele-tele ya. Sudah, ini yang kedua. Lalu maaf, ini ke-1. Yang kedua adalah roh. Kita lihat gambar yang kedua. Sudah perhatikan baik-baik gambar kedua. Efesus pasal 3 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Langkah pertama tentang Injil keselamatan. Langkah kedua, kita percaya bahwa Tuhan itu ada, percaya ya saudara. Lalu dimentereng oleh Roh Kudus. Saudara sudah dimentereng di dalam Roh Kudus. Oh bina, kamu percaya, tetapi masih ada hambatan. Kenapa ya? Aku ini sering mimpi-mimpi gitu loh. Kenapa ya? Rohku sering melayang-melayang gitu. Kenapa ya? Kok aku ini sering nggak mood? Kenapa ya? Itu roh, saudara. Saudara bisa minta kepada Bapak Stefanus, mungkin angkat tangan saudara, bisa tanya sesuatu, bisa angkat tangan, kemudian dikasihkan ya tanda itu. Ada yang mau bertanya mengenai dunia roh, mengenai tentang roh kita? Kenapa Bu ya, aku sembahyang ngantuk. Kenapa ya Bu ya, aku kalau sembahyang tidak dijawab oleh Tuhan? Itu roh.
Saudara bisa angkat tangan dan kita akan berikan itu tanda warna itu. Ada yang mau bertanya tentang roh? Ada? Masih belum paham saudara mengenai roh? Roh kita ini, gini saudara, roh kita ini adalah tulus dan selalu nurut. Ya, roh tidak bisa berbohong. Halo, kenapa? Roh tidak bisa berbohong, ya. Tetapi roh ini, ketika dia punya masalah, sudah, roh ini tidak tahan, dia bisa keluar masuk. Nah, keluar masuk inilah yang membuat roh kita tidak nyaman, sehingga kita menjadi hambar. Tapi kalau roh kita tidak ada, makin hambar, dibilangin tidak kena, dikasih nasihat tidak kena, digitu tidak kena, semuanya dablek serba tidak pas semua. Itu roh kita tidak nyaman, sehingga kita tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. Ya, mungkin ada di antara saudara mau bertanya mengenai tentang roh, silakan angkat tangan. Ada yang bertanya tentang roh? Nggak ada? Baik-baik semua rohnya? Atau malu-malu? Saudara tidak akan maju loh, cuma dicatat nanti. Jadi saudara tidak perlu takut, tidak maju kok saudara. Baik-baik rohnya? Sungguh baik-baik? Ataukah saudara masih bingung? Mengapa roh kita keluar masuk, Bu? Kenapa? Nah, itu bisa dipertanyakan saudara ya. Ada yang mau tanya? Atau aduh wes aja omong roh wes, aku takut. Itu roh kita saudara. Kita harus berani, itu roh kita. Roh tidak kelihatan tapi serupa dengan kita, tidak bisa tukar-tukaran dengan suami atau istri atau dengan saya. Rohmu ya tetap wujudnya seperti rohmu, tidak bisa ketemu bisa tapi tidak bisa tukar menukar saudara, karena roh itu tetap roh ya. Roh itu tidak kelihatan tapi bersatu dengan perasaan hidup kita, karena kita satu paket, tubuh, roh, jiwa harus satu paket. Ada pertanyaan mengenai roh? Gak ada? Wah, puji Tuhan ya. Kalau tidak ada ya. Kalau kamu pergi tanya seseorang, pergi ke orang pinter, pergi ke hal-hal yang magic, itu ya roh ya. Apakah saya masih ada hal seperti itu? Itu boleh. Saya pernah mimpi. Nah, itu ditanyakan saudara, kenapa gitu ya? Karena alam mimpi itu juga alam di luar sadar kita, adalah roh. Kita bisa kebawa. Pernah saudara diem-diem gitu tuh, kaget gitu, nah itu juga roh ya saudara. Itu juga perlu ditanyakan juga, mengapa kok kita kadang-kadang terkejut aja sesuatu padahal tidak ada apa-apa. Jadi kayak orang kejang tuh gitu, kayak kaget, itu juga roh ya. Sudah tidak ada yang bertanya? Ya, satu di tengah. Ada lagi yang mau bertanya mengenai dunia roh kita, bukan roh jahat. Roh kita, yang ditanyakan roh kita. Mengapa ya Bu, saya kalau berdoa tuh ngantuk? Rohnya tuh enggak ngantuk saudara, tapi mengapa bisa tidur gitu? Intinya kayak gitu, kita bisa bicara itu, kita bahas di sini. Ada lagi, tolong dicatat ya. Bisa yang Andi tadi sudah bilang, sudah dicatat, kasihkan ke saya ya. Yang kuning ya, yang hijau, maaf. Tulis si hijau ya. Ada lagi roh? Sudah? Tidak ada? Tidak bertanya lagi? Bu, mengapa Bu rumahku pintunya buka nutup Bu? Nah, itu kan roh sudah, tapi kan bukan roh kita. Kadang memori kita yang berjalan ya. Nah, itu kan perlu ditanyakan juga. Yaitu ada satu yang di bagian sana, roh ya. Ada lagi yang bertanya, mengapa ya Bu, setiap kali aku tuh kayak orang tuh kayak sugesti gitu, pasien itu buruan. Nah itu roh saudara, karena itu kan belum kejadian. Kita bisa bicara dan kita bahas ya. Ada lagi mengenai dunia roh kita mau bertanya? Bisa Andi, tolong yang merah dicatat juga ya. Ya, terima kasih. Sudah, saya tutup rohnya. Tidak ada kesaksian, tidak mau bertanya? Udah, stop ya.
Mengapa Bu, saya itu kalau di rumah kosong gitu ya, atau di satu tempat tiba-tiba sembrinding, nah itu roh tuh saya. Itu perlu ditanyakan, bisa. Ya, jadi hal-hal yang sensitif yang mengenai roh, kita itu perasa, dan itu mengapa terjadi. Nah itu bisa kita bahas ya saudara ya. Ini yang warna merah belum tercatat ya. Ya, oke. Kemudian kita akan bahas lagi gambar yang ketiga, saudara, mengenai jiwa. Nah, kalau hidup kita di dalam pelataran, kita sudah menerima pementerian, ya, sudah menggenapi firman Tuhan, kita tetap di pelataran tidak bisa. Kita harus masuk di dalam ruang yang kudus, di mana kita mau belajar, ya. Nah, itu mengenai tentang kejiwaan kita, jiwa kita. Kita ini kadang sedih, jiwa kita merasa tidak mood, itu perasaan kita. Hati kita terus dirundung masalah, terus akhirnya pikiran kita jadi kalut. Nah itu bisa ditanyakan, saudara, mengapa seperti itu. Nah ini warnanya kuning ya, bisa tanya kepada Bapak Yung ya, bisa minta kertas di Bapak Yung. Ada yang mau bertanya mengenai tentang jiwa kita, mengapa ya Bu, kok aku nggak mood, terus rasanya kok capek gitu. Bisa bertanya, saudara, ya. Bisa bertanya. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi mau bertanya mengenai jiwa? Kenapa ya aku melihat orang tuh benceno, itu jiwa ya, karena kita disakiti. Bisa bertanya itu ya. Kenapa ya kok aku tuh ngelihat muka tiba-tiba itu jiwa. Rasanya ada sesuatu yang tidak tenang, yang membuat kita kacau, itu jiwa ya. Adakah di antara saudara mau bertanya tentang jiwa? Boleh angkat tangan ya, dan kita akan beri jawabannya ya, supaya dalam persoalan ini kita tahu bahwa rencana Tuhan itu indah pada waktunya ya. Suasana surga akan turun seperti ini, saudara. Kalau kita terus masuk, kita di pelataran tok, tidak dapat apa-apa. Benar dilindungi, benar diberkati. Dengarkan, benar dilindungi, benar diberkati, tapi sebatas kamu punya. Tapi kalau kamu naik sampai ke atas, kemuliaan Tuhan itu menggenapi semuanya. Apa yang tidak kamu pikirkan, Tuhan sediakan. Nah itu yang kita ngerti, bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah. Cintanya, kasihnya, perlindungannya, penjagaannya, penyertaannya selalu ada sampai Maranatha datang, sampai hidup kita dijemput olehnya. Jadi kita harus ada respon di situ, saudara. Karena kita tidak hanya sebagai pendengar, kita harus bertanya jawab. Supaya apa? Supaya saudara bisa mengerti bahwa kuasa Tuhan itu besar di tengah-tengah kita. Dia ada di pihak kita. Ya. Sudah yang warna hijau belum ya? Warna apa ya tadi? Merah. Belum ya, kita tunggu ya. Jadi saudara perhatikan baik-baik bahwa semuanya ini adalah penggenapan, saudara, tidak bisa terpisah. Tapi kita harus minta penggenapan Tuhan itu menggenapi hidup kita, tubuh kita, roh kita, jiwa kita. Kenapa? Karena Tuhan akan mementeraikan kita sampai pada akhir zaman. Amin. Kita buka hati kita, lembaran hidup kita ini dipelihara oleh Tuhan. Tangan Tuhan itu bekerja saat kita punya rancangan Tuhan bersamanya. Karena Allah tidak pernah memberi rancangan yang tidak baik, Dia selalu memberikan terbaik. Maka itu kita harus selalu mengenal jalan Tuhan. Kita harus selalu mencari kehendak Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu kudus dan kita mau dikuduskannya. Hidup kita mau diubah oleh Tuhan. Karena rancangan Tuhan itu selalu ya dan amin. Bisa agak percepat karena waktu berjalan dengan cepat. Saudara masih menuliskan? Belum? Ada sesuatu yang mau ditambah lagi tentang tubuh, roh, jiwa tadi? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Oh ya Bu, aku tuh ngelihat YouTube Bu. Aku melihat setan atau melihat apa? Bisakah
ketransfer roh saya? Bisa. Nah, makanya kenapa kok bisa ketransfer? Nah, itu ditanyakan sudah. Karena itu penting sekali, karena itu kan dunia roh ya, kita nggak tahu. Tapi kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam hidup kita, rancangan Tuhan itu pasti ya dan aman untuk kita. Amin. Kita lewati jalur Tuhan itu pasti ada di pihak kita, karena rancangan Tuhan itu selalu indah pada waktunya. Amin. Kita siapkan hati kita. Sudahkah? Belum? Sudah? Yang menulis? Saya akan mulai supaya kita sama-sama mendengarkan. Dan apakah saya di bidang itu? Apakah saya seperti itu? Kalau seperti itu, apa yang harus saya lakukan? Ya, karena Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Dan Dia akan memberikan rancangan yang terindah. Setiap kali kita punya masalah, Tuhan akan pakai kita sebagai alatnya. Masih ada? Masih belum? Ya. Ya, makasih. Ini jiwa cuma satu ya? Ya, kita mulai dari tubuh dulu ya. Pertanyaan pertama, kakinya sakit-sakit, bengkak, sekarang ada memar 2 biji. Mukanya bengkak, kenapa kok sakitnya enggak sembuh total? Nah, perhatikan baik-baik. Di dalam tubuh kita, perhatikan baik-baik saudara ya. Di dalam tubuh kita itu punya edaran darah. Dan edaran darah itu tidak boleh ada racun yang masuk. Atau pikiran-pikirannya tidak baik. Selama kita punya pikiran yang tidak baik, kalau itu tua, saudara, itu akan menjadi racun. Darahnya menggumpal. Kalau muda, emosi meluap-luap, darahnya menggumpal, sehingga terjadilah pembengkakan di muka dan juga di kaki. Nah, ada lagi, aku nggak apa-apa, aku baik-baik, aku sabar, tapi melanggar makanan. Contoh, kalau kita ini sudah umur, boleh nggak kita makan durian terus? Halo? Boleh kita makan belinjo terus? Gak boleh. Boleh kita makan bir, minum bir? Gak boleh. Kenapa? Karena di dalam hidup kita harus hidup sehat dan tidak boleh melanggar. Itu makanya kaki bisa bengkak, sakit-sakitan, dan juga mukanya bengkak. Kalau diteruskan akan mengenai ginjal. Kenapa? Karena kalau ginjal tidak berfungsi, mukanya bisa bengkak. Kalau terus-terusan bisa cuci darah. Itu kalau di ilmu kedokteran. Saya juga nggak ngerti bagaimana. Cuma yang jelas kita tidak boleh bengkak muka kita dan kaki tidak boleh bengkak. Kalau perlu diterapi. Ya, kenapa? Karena fisik ini menunjang. Fisik ini nomor 1, perhatikan gambarnya. Fisik ini tidak akan bisa masuk ke sini. Pementren ini akan terjadi dalam hidup kita, ini ada di sini. Manusia di sini campur, banyak penyakit, banyak beban berat, banyak pikiran, banyak apa. Ini di sini pelatarannya. Tapi ketika kita mendapat pementren, kita punya power untuk menang. Maka itu kita harus maju setingkat lagi untuk mengenal bagaimana pementren itu masuk di dalam rohnya, di mana kita masuk dalam kebenarannya. Jadi saya mohon yang menulis tadi, usahakan saudara supaya saudara bisa memperlakukan hidup saudara yang benar di hadapan Allah supaya ada jawabannya. Nah, contoh nih saudara ya, saya itu tiba-tiba percaya ini bengkak, ya, bengkak besar. Saya juga bingung. Saya pergi ke dokter karena saya nggak mau kayak gini. Dokter bilang bahwa saya kena itu. Kalau mah itu sudah kritis ya, jadi ada luka di mana-mana. Akhirnya segini, Tuhan ini apa ya, kok aku dikasih obat dulu satu kresek besar ya, nggak enak, tambah sakit semua. Bukannya obatnya, tapi saya bukan tidak yakin, saya memang tidak suka obat. Jadi saya juga percaya bahwa saya harus berdoa dan berserah, tapi juga harus berusaha gitu. Akhirnya saya berusaha berdoa dan serahkan sama Tuhan.
obat saya doakan, lama-lama habis, dokter bilang nanti bawa resep lagi. Waduh Tuhan, rasanya kalau resep yang kedua, wes sudah Tuhan, stop aja sampai di sini. Itu saya imani, ya, karena saya tahu bahwa penyakit ini pasti di sini, saudara, di pelataran masih campur. Tapi ketika kita masuk dalam pementran naik, maka saya tahu bahwa Tuhan menuntun saya untuk dekat. Kalau saya tidak sakit, saya mungkin tidak panggil-panggil Tuhan. Itu yang saya imani. Berarti saya harus dekat pada Tuhan, bukan karena sakit. Saya tahu Tuhan sangat cinta saya. Saya ambil itu saja. Harus saya ambil penyembahan, pujian. Lalu Tuhan memberikan cahaya dalam hidup saya. Ada satu kebahagiaan yang meluap ketika saya merasakan bahwa saya berdoa itu tenang. Saya berdoa itu tenang. Kemudian saya waktu makan, Tuhan itu tegur saya. Itu saudara, kamu kok makan lombok? Aduh Tuhan, berpuasa tidak makan lombok itu tidak enak. Nah, itu sudah, itu pemanis mulut. Itu manusia bilang. Tapi kamu sakit, jangan mencoba itu kan. Oh iya ya, tidak enak tapi mulut pahit itu karena biasa makan sambal dan es. Kamu kok minum es? Perutmu kan nggak enak, mendedek. Jangan minum es. Aduh Tuhan, saya haus. Saya doa dari pagi sampai malam. Itu protes kita, saudara. Gak bisa, saya harus minum es. Jangan mencoba itu, Tuhan. Oh ya. Hanya saya gitu, saudara. Minum air panas tapi tidak suka. Ya udah dipaksa-paksa, saudara. Lama-lama dengan seiringnya waktu, saudara, saya tidak di pelataran, saudara. Saya mulai naik lagi setingkat di sini, di pucuk sini, saudara. Saya kelihatan nih, pucuk sini. Belum naik ke atas ini loh. Pergumulannya kuat sekali. Diem-diem ada teman datang, ayo minum es yuk, wah enak es durian sukaan. Kalau saya terbawa, berarti saya tidak masuk di dalam kebenaran Allah. Tubuh harus dijaga. Ya udah, ndak wis aku ndak mau. Kok dengaran kamu ndak suka? Ndak, aku lagi ndak enak badan. Ndak. Baru selesai gitu, datang lagi. Gimana ya kalau kita ngerujak aja mak lombok, pakai lombok yang pedes. Enggak, aku enggak mau. Kok mbok tolak semua atau kamu mau apa? Sampai tengkar ya. Dua itu sekarang. Iblis itu tahu kalau kita di dalam pelataran itu seneng. Dia maunya enggak boleh naik. Begitu kita naik, tantangannya banyak. Kita tidak boleh emosi karena Tuhan tidak ingin kita seperti itu. Jadi perjuangan kita ini harus dengan kuasa Tuhan, bukan dengan kekuatan kita. Tubuh ini serahkan pada Tuhan. Amin. Tuhan punya rencana. Apakah kita seperti itu, saudara? Pelanggaran-pelanggarannya, ayo, mulai sekarang dibuang, ya. Kemudian di sini yang kedua, kenapa saya mengalami kecelakaan parah? Mengapa saya mengalami kecelakaan parah? Kalau kecelakaan parah ini dunia roh, ya, bukan tubuh, ya. Kita akan bahas nanti di dunia roh, ya. Terus yang ini saya sering merasa pusing. Bahkan kadang perut juga sering terasa sakit karena kita lagi stres dan depresi. Halo, semua orang yang sakit itu sakitnya kenapa? Kalau kita pusing tidak selesai-selesai itu berarti kita mengalami depresi dan itu stres, saudara. Kenapa? Karena pikiran ini penuh. Pernah tidak saya seperti itu? Penuh mau apa-apa itu jadi rasanya kayak ini tidak bisa, ini tidak ketemu, ini gini. Itu saya alami. Tapi begitu saya duduk, saya sudah begini, Tuhan, tak serana tubuhku. Saya tidak tahu ngaturnya apa. Total sama Tuhan saya. Kenapa? Karena saya tidak mau di dalam pelataran sini. Saya mau iman saya setingkat lagi ke atas. Dan akan naik ke atas. Dan Tuhan akan pakai kita sebagai alatnya. Amin. Jadi saudara berjuang, sakit tidak boleh tambah. Wes aku pasrah, wes memang aku kok gini, wes umur. Nah jangan gitu saudara. Bangkit, semangat, dan usahakan. Jangan mencobai Tuhan. Itu yang penting. Jadi kalau hidup kita merasa seperti itu, kita harus berdoa. Pernah saya sekali saudara, perut itu tidak apa-apa, tapi maaf ke belakang terus. Saya kenapa ya? Ternyata Tuhan bilang kamu tuh stres, kurang tidur. Nah kenapa Tuhan? Karena kamu sudah mempersiapkan semuanya toh. Besok kan kamu lagi ini. Oh iya benar Tuhan. Ya udah, sekarang kamu istirahat. Tidur, tidak bisa tidur Tuhan, tidak bisa tidur. No, ben, aku lah hidup.
Ayo ambil air, ayo doa. Duh, ibu lah bisa ngomong sama Tuhan. Itu Roh Kudus, saudara. Roh Kudus itu bicara. Roh Kudus dalam hati kita itu bicara, itu ngambil air, berdoa, doa no, tumpang tangan. Dalam nama Tuhan Yesus saya mau tidur Tuhan. Saya percaya Tuhan punya rencana indah. Diminum selesai. Kuasa Tuhan itu bekerja, saudara. Karena kita tidak di pelataran sini, kita mau naik ke atas. Karena Tuhan itu memberikan kita kuasa yang besar. Kenapa tidak kita pakai? Kenapa kita tidak gunakan? Kenapa kita tidak masuk menjadi satu bagian? Aku akan lebih bahagia kalau kamu tuh masuk di dalam kehidupan, di dalam ruang kudus. Jangan di pelataran. Don't see. Apa gunanya kamu di mentrek? Tamai disikir olima. Apa gunanya kamu ada dan duduk diam mendengarkan? Hanya menjaga penyembah. Jessica sebagai pendengarkah kamu? Hatiku akan sedih. Jadi ingat, kalau sudah sakit, datang pada Tuhan. Amin. Serah pada Tuhan dan tolong diperiksa kenapa saya sakit. Oh, kemarin aku makan ini, sudah ini dikurangi, tidak boleh makan ini. Ini sakit enggak? Kan gitu. Itu butuh proses, saudara. Kita masuk dalam pelataran Tuhan dan masuk ke dalam ruang kudus. Boom, aja sih, butuh proses yang panjang. Kita siap. Amin. Siap. Ya, saudara-saudara yang mengalami pusing dan sakit dan depresi karena sesuatu, jangan di pelataran, masuk terus. Amin. Kita imani. Amin. Beri kemuliaan dari Tuhan, saudara. Kemudian yang kedua adalah roh. Ini saudara, pertanyaannya, kenapa saya mengalami kecelakaan parah? Ini ya, yang tadi yang masuk di dalam tubuh. Kecelakaan parah itu ada maksud Tuhan. Ya, saudara perhatikan koreksi Tuhan. Saya kok sampai jatuh? Apa Tuhan? Tuhan, saya serahkan. Saya tahu, saya mensyukuri karena saya selamat. Tuhan buka jalan, Tuhan beri yang terbaik. Tak serah. Kalau kita berserah, Tuhan buka semuanya. Dan kita bisa tahu. Itu jawaban tidak bisa langsung. Itu praktek hidup. Ya. Selama 3 tahun. Ya, terima kasih. Kalau tidak salah, waktu itu rohnya tidak ada, ya kan? Rohnya tidak ada, kemudian kita kembalikan rohnya, ya. Kemudian roh penguasa itu dihancurkan, ya. Karena ada roh yang menempel. Jadi gini, saudara. Kalau kita tidak punya roh, kalau kita tidak punya tubuh, tidak mungkin. Tubuh ini kasat mata. Tapi kalau secara roh, saudara, roh kita tidak ada, itu bisa menempel segala macam penguasa roh. Jadi ketika dia tabrakan, dia bisa terlepas rohnya. Ya. Terlepas dan di mana tidak tahu. Itu ada satu kejadian, saudara, kesaksian. Suatu malam saya ditelepon dari ibadah gini, Bu, ini gimana anak saya kok tidak sadar? Masa tidak sadar? Kita doa, sadar, tapi ngeleang, tidak tahu, kayak orang gerambiang. Kenapa ya? Tidak tahu. Akhirnya kita doa lagi. Loh ini loh habis tabrakan dan dia nabrak tiang listrik, dan tiang listrik itu ada roh bunuh diri, ada penguasa roh bunuh diri. Jadi dia akan terseret ke sana. Waduh, ya apa Bu? Ya malam itu juga saya ke sana dan kita doa. Jadi ketika kita ini lagi setir, kita lagi ngapain, kalau kita ngelamun, hati-hati. Penguasa roh itu kalau suka dengan saudara, dia akan comot hidupnya. Kita comot rohnya, dicomot saudara rohnya. Nah pada waktu itu saya lihat rohnya kan tidak ada, dan kita lepaskan saudara. Lihat, beda. Kuasa Tuhan itu bekerja itu beda dengan yang tadinya tidak ada rohnya. Jadi semua akan diubah oleh Tuhan. Intinya seperti itu ya. Jadi pada waktu kecelakaan itu pasti ada sesuatu yang harus kita bahas. Tidak semua orang kecelakaan mengalami sesuatu, tetapi ada yang ceroboh. Mungkin dia sudah tahu setir ya, ngantuk. Nah itu kan ceroboh, mencobai Tuhan. Nabrak, bres, siapa yang salah? Kita toh. Jadi kita jangan mencobai itu Tuhan. Tapi kalau kita sudah tidak apa-apa, kita sudah berdoa, kok saya tetap nobro. Intinya kan gitu. Kayak seperti anak saya. Kita sudah doa, doa semua doa. Kok dibilang dari sekolah kakinya patah. Pernah enggak kesaksian itu? Saya sudah saksikan kok.
Saya jadi, kalau saya mau kecewa bisa, tapi saya tahu Tuhan punya rencana di atas semuanya. Kecelakaan dia lagi marah, kenapa aku jadi ikut pergi dengan teman-teman katanya. Begitu sudah selesai, dengan seiringnya waktu jalannya di jeep ya, dia mendengar bahwa ada tabrakan. Dan untungnya tabrakan itu selamat semua. Loh, kenapa anak saya kok malah mestinya diselamatkan gitu kan boleh? Don't sih. Dibuka kronologinya, karena penguasa roh yang di sana suka sama anak saya. Jadi akhirnya tidak diizinkan Tuhan ikut. Nah, itu saudara. Jadi sesuatu yang terjadi berarti Tuhan punya rencana, dan rencana Tuhan itu tidak bisa pakai logika kita. Mengapa suami saya dipanggil dulu? Dibuka kronologi. 1 tahun lagi, 1 bulan lagi dia akan mursal padaku. Aku tidak mau. Sekarang ini dia cinta aku, dia masih berharap pada aku ambil dia. Jadi semua kronologi dalam dunia ini Tuhan sudah catat, Allah Bapa sudah menghendaki, pasti ada maksud yang terindah dalam hidup kita. Mengapa kecelakaan 1 pesawat sampai mati semua mati meninggal? Nah, itu sudah dibuka kronologi, itu dunia roh. Ternyata sebelum terjadi tabrakan itu, satu persatu sebelum jauh-jauh hari sudah didatangi sama malaikat. Kamu cinta Tuhan? Enggak, aku enggak mau. Datangi lagi. Kamu cinta Tuhan ya, tapi ceritanya beda. Enggak, aku enggak mau. Itu haknya. Berarti pada waktunya mati ya sudah. Rohnya di tengah-tengah alam sadar dan alam roh. Dan itu tidak baik, saudara. Tapi kalau mereka, ya aku mau, ya sudah, terpujilah nama Tuhan karena kamu adalah milik Allah. Anak kecil-kecil karena tidak berdosa, bayi-bayi tumpang tangan sudah masuk ke surga. Sebelum kecelakaan, rohnya dicomot semua, masuk ke surga, jiwanya dicomot semua. Yang ada adalah orang yang memberontak, disitulah terjadi kecelakaan, dia rasakan. Jadi saudara tahu ya, paham ya. Jadi semua kejadian di dalam dunia roh, Tuhan bertanggung jawab. Dan Tuhan akan bekerja di tengah-tengah kita. Kemudian kita perhatikan mengapa setiap baca firman ngantuk, sedang mimpi orang yang sudah meninggal. Kadang mimpi orang yang sedang meninggal. Gini, ada 2 kemungkinan ya. Saudara, kalau membaca firman Tuhan ngantuk itu karena kamu tidak doa. Ya, kalau kamu berdoa dengan iman dan percaya, saudara, nomor 2, tolong dilihat nomor 2. Di dalam dia, kamu juga telah mendengar. Kalau saudara sudah mendengar firman Tuhan kebenaran, saudara tidak akan lepaskan. Dan saudara meyakini bahwa di dalam Injil keselamatan itu, di dalam dia ada percaya. Kamu percaya dengan iman bahwa aku akan membaca firman Tuhan. Sehingga dimenterainya dengan Roh Kudus, ayo jangan ngantuk kamu, gitu saudara. Pasti itu. Maka itu harus dengan iman dan percaya. Amin. Wah, masa? Buktikan saudara, karena kondisikan nama kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Kalau saudara yakin sungguh-sungguh, dibuka semua, saudara akan baca saudara, dan itu tidak ngantuk. Contoh aja, kalau kita mau berdoa, aku ini tidak ada sempat Tuhan, ya apa, telepon masuk sampai jauh malam, ngantuk sudah. Aduh, ampuni Tuhan, saya kasih waktu ya untuk berdoa. Kasih waktu sama Tuhan? Halo? Kasih waktu sama Tuhan? Kasih waktu enggak? Halo? Dikasih saudara. Tiba-tiba saya bangun, kucek-kucek mata, jam berapa ya nih ya? Oh, jam 3:30 tuh si isu ya. Tak apa-apa, nanti bangun jam 5 aja. Itu pikiran saya, logika tubuh yang fana. Tapi roh bilang enggak bisa, kamu tak bangun nih. Roh Kudus bicara, kamu harus bangun dan berdoa. Ini waktunya. Ya Tuhan. Ya, ini mulut. Begitu. Duh, kok haus kencing, haus minum. Duh, ngantuk. Mau tidur ya? Begitu mau tidur, bisa bicara lagi. Ayo doa. Ini waktu Tuhan, aku sudah kasih waktu pada kamu. Pernah enggak saya seperti itu? Loh, tapi aku enggak dengar suara apapun. Tapi sudah kan bangun toh pagi itu. Kenapa sudah enggak berdoa? Tuhan, mengapa saya dibangun? Pernah enggak saya bertanya begitu? Halo? Gak pernah kan? Tanya sama Tuhan, kenapa saya kok dibangun, dibuka loh, sudah. Saya akan menangis sebagai gitu. Cinta Tuhan itu lembut, saudara. Dia menyentuh hatimu sampai ke dalam tulang sumsum, dan kamu
akan merasakan betapa ajaib Tuhan memimpin hidupmu dan keluargamu. Amin. Jadi saudara jangan khawatir tentang ngantuk, pasti Tuhan buka jalan. Nah, mengenai tentang mimpi orang yang sudah meninggal, itu ada dua kemungkinan, saudara. Memorimu yang berjalan. Contoh, waktu saya bersih-bersih rumah, lihat foto suami, itu saya ya. Duh, mendung lagi. Wah, ini pas saya pernah makan bareng di sini sama Koyan, suami saya yang udah meninggal. Memori ya. Bisa tidur, terbawa. Itu memori. Tapi ada yang kebawa dalam alam roh. Contoh, kita lagi marah melewati kuburan. Di situ ada roh mimpi, penguasa roh yang membawa kamu ke alam halusinasi. Dia suka sama kamu, nempel. Enggaknya selalu mimpi. Itu harus diputus, saudara. Kalau tidak, kita akan terbawa ke dalam halusinasinya kuasa kegelapan. Kita mau? Nggak mau. Jadi saudara, kalau kita mimpi orang meninggal, tidak baik. Kita harus selesaikan dan putuskan. Amin. Kita harus berjuang karena Tuhan punya rencana indah di atas hidup kita. Tapi jangan salah paham. Aku mimpi, kasih makan, terus kasih bunga, disebar di perapatan. Nggak boleh itu, saudara. Ya. Nggak jelas apa? Kalau mimpi orang mati terus-terusan, enggak mungkin, pasti ada sesuatu yang menempel. Jadi kalau mimpi terus-terusan sampai berhari-hari, pasti ada sesuatu yang menempel, dan kita harus doa pelepasan, dan itu tidak akan bisa terjadi. Ya, enggak boleh terjadi itu, karena hal itu akan ketempelan. Jadi kalau kita mimpi-mimpi, atau dalam hidup kita tidak terima, aku tidak terima kenapa dia mati, aku tidak terima, nah itu tidak boleh. Pemberontakan dalam tubuh kita akan menguasai otak kita, dan cairan otak kita akan berkurang karena kita kesedot dengan mimpi-mimpi itu nyedot aja, nisep aura di dalam otak kita, tidak baik. Sudah paham sudah mengenai mimpi? Ada yang mau membahas lagi tentang mimpi? Udah ya, saya tutup mimpinya. Yang lanjutnya, apa yang dimaksud roh keluar masuk? Nah, roh keluar masuk itu adalah ketika saudara lagi setir atau lagi marah, kita jalan kaki aja, jangan setir, jalan kaki aja. Kemudian di sini ada roh, kita kan tidak tahu. Dimanapun pasti ada roh. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa kamu itu hidup bukan dengan pemerintah siapa? Manusia, tetapi pemerintahan siapa? Penguasa udara dan laut dan dataran bumi ini. Jadi kalau kita ada dimanapun berada, pasti ada roh-roh yang tidak benar. Jadi kalau kita lagi marah, kita lagi tidak fokus, kita ngelamun, nah itu tidak boleh melamun. Anak Tuhan tidak boleh melamun. Daripada melamun, enak memuji Tuhan. Amin. Isi dengan kuasa Tuhan, dengan puji-pujian, supaya malaikat itu memberi kekuatan dan penghiburan. Amin. Jadi jangan melamun. Nasib, tambah teman-teman sudah. Nasib. Ya wis tambah gak karu-karuan, saudara. Iblis akan masuk dan dia akan menggerogoti otakmu, dan akhirnya kamu sakit jantung. Sakit apa lagi? Tekanan darah tinggi. Kenapa? Emosi tok. Tersinggung, titik-titik tersinggung. Nah, hati-hati saudara. Karena ketika kita lagi depresi, edaran darahnya sudah tidak lancar. Apalagi kalau kita sudah tua, apalagi masih muda juga sama. Akhirnya intinya emosi tok di sini. Kita tidak boleh arah ke sana. Apakah kita tidak boleh marah? Boleh, tapi sebatas marah. Sampai matahari terbit, sampai matahari terbenam, itu harus ada batasnya. Kalau kita marah dari matahari terbit, berarti matahari terbenam harus tutup mulut dan senyum aja gembira. Tapi jangan dipaksa. Awas kamu, nggak boleh. Tetap senyum aja gembira. Bila kita buka hati, kita maaf ya, selesai, kan gitu. Kalau kita marah malam, berarti sampai matahari terbit pun kita tidak boleh marah-marah, sudah. Itu membuat tegang otak kita, tidak baik. Ya, jadi ingat, gambar kedua tolong dikeluarkan gambarnya. Jadi kalau kita hidup di dalam kebenaran Allah, kuasa roh kegelapan itu ada di sekitar sini, di luarnya, lingkaran ini. Jadi kalau kita masuk di dalam kebenarannya,
kamu percaya, sudah mendengar firman, percaya, akhirnya kamu mendapat keselamatan, akhirnya dengan kepercayaan itu kamu dimenterai oleh Roh Kudus, dan itu janjinya untuk selama-lamanya naik ke atas ini. Tuhan tuh baik, betul enggak? Dia jagai kita itu bukan 24 jam, sampai dari titik benih dalam kandungan seorang mama, sampai umurmu segini, Tuhan tetap menjaga kamu. Tuhan baik, Tuhan ajaib. Beri kemuliaan Tuhan, saudara. Kita bersyukur Tuhan kita itu punya kuasa yang luar biasa dalam hidup kita. Berarti kita tidak boleh roh kita keluar masuk, ya. Jangan ada amarah, jangan ada ganjelan, saudara. Selesaikan ganjelan itu. Amin. Makanya kalau orang bilang maaf, tidak ada maaf bagimu, karena saking banyak yang minta maaf, saudara. Bolehkah kita maaf sebanyak-banyaknya? Halo? Pendapatmu bagaimana kalau kamu minta maaf sebanyaknya? Boleh apa tidak boleh? Baik apa tidak baik? Halo? Kalau kamu minta maaf itu baik apa enggak? Baik. Tapi tidak menipu diri sendiri, berdua muka. Maafkan aku ya di belakang. Awas kamu ya. Itu namanya penipuan. Tuhan tidak suka berdua muka. Amin. Kalau tulus memaafkan, ya maaf, sungguh-sungguh maaf, saudara. Dikacau kayak apa ya maaf gitu, itu lebih baik, ya. Kemudian yang kedua, mengapa roh orang itu kadang-kadang bisa nyantol di tempat yang tidak karuan? Nah ya, yang ngambil roh itu bukan malaikat yang ngambil setan, jadi tidak karu-karuan. Kalau kita lagi, mama nih, kita lagi lihat YouTube porno gitu ya, kita kan sudah lupa Tapi karena kita tinggal di rumah kosong, di dekat situ kita emosi, roh tahu, oh kamu baru lihat video porno kan, bawa saya ke alam itu. Makanya bisa nyantol. Karena apa? Karena kamu kebiasaan. Mama kamu mikir, aku mikir cewek, mikir orang yang tampan-tampan, yang cantik-cantik, itu juga tahu. Apa itu siapa? Gambar loh, saudara. Suatu ketika ada satu kesaksian, saya ini kan guru sekolah minggu. Waktu itu saya naik becak, untungnya naik becak. Ada gambar besar di biskup, so. Maaf saudara, tidak sopan. Terus saya gini, saya mikir, cuma mikir, kenapa ya orang kok sampai gitu, kok mau gitu? Itu dalam hati saya, so. Terus iblis masuk, so. Tapi kan bagus, tapi kan indah, tahu mulus, bagus, semuanya oke. Itu masuk, so. Masuk. Tapi ketika saya mikir, kenapa kok mikir itu? Sadar ya? Karena kuasa kemuliaan Tuhan yang bersinar ini, yang melingkupi ini akan membentengi kita. Kita tidak akan jatuh di dalam dosa. Coba kalau saya mikir tuh, iya, enggak apa-apa sih Jane, wong itu juga bagus apa. Bisa gitu sudah, ke bawah kita. Karena terangnya ini menyinari kita, kita sadar, oh itu enggak boleh diterusno. Saya berdoa, Tuhan saya anakmu. Saya percaya Tuhan tutup bungkus dengan darah. Semoga orang yang melihat gambar itu tutup bungkus dengan darah. Saya doa gitu saya. Karena Tuhan suruh. Tutup bungkus dengan darah. Besar sudah. Dan itu selalu orang melihat. Tapi Tuhan itu baik. Akhirnya begitu saya sudah mengajar, saya sudah selesai, saya lewat itu lagi. Kok nggak ada tuh saudara. Saya percaya bahwa pasti Tuhan punya rencana. Bukan setiap doa ada jawabannya, enggak ada, belum tentu juga. Kita harus terus diproses, saudara. Jawaban itu ada 3 doa tuh. Halo, ada berapa? 3. 1 ya langsung, kayak tadi doa langsung hilang gambarnya, ya toh? Tapi ada juga yang masih. Tetapi belum tentu Tuhan bilang, oh enggak apa-apa, sudah biarin gambar. Enggak mungkin, saudara, enggak mungkin. Pasti doa itu pasti iya dan benar, tapi tunggu, pasti Tuhan berikan cara bagaimana Tuhan selesaikan masalah. Itu bukan hak kita hanya mendoakan karena Tuhan suruh, saudara, bukan saya yang minta. Jadi kalau saudara mau doa sama orang, bertanya, Tuhan, saya mau berdoa, boleh nggak? Kalau boleh, ini ada kelegaan, kita doa. Kenapa? Karena kita doa, orang sakit itu belum tentu sakitnya sakit tubuh loh. Itu roh lain yang menempel terus transfer ke kamu gimana? Kendi kamu yang tidak pas, tidak boleh. Jadi doa sama Tuhan. Apa-apa berdoa. Amin. Lalu doa itu yang kedua adalah tidak. Kalau hal yang tadi itu kan tidak mungkin tidak, pasti tidak boleh, gitu ya. Tidak ini berarti Tuhan tidak izinkan. Mama contoh, Tuhan saya pengen lihat kayak Bu Titi.
Tuhan bilang tidak, ya enggak bisa. Betul enggak? Tidak mungkin. Tapi kalau yang ketiga ini tunggu. Hal tunggu ini yang membosankan. Kita harus melipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, harus dengan sabar menunggu. Amin. Kita menunggu seperti Sarah, ya. Seperti siapa? Daud. Dia menunggu. Dia mau dibunuh oleh raja, tapi dia menunggu dengan sabar. Kalau Tuhan tidak suruh dia untuk apa-apa, dia juga tidak lakukan apa-apa. Dia malah baik dengan rajanya. Itu saudara. Jadi semua kisah dalam firman Tuhan itu sebetulnya adalah contoh supaya kita belajar untuk meneladani, dan kita harus sadar itu. Lalu kita lihat lagi di sini, saudara. Apakah orang yang meninggal itu dalam hal yang hari apa ya ini? Dalam hari apa roh sudah masih ada? Oh, orang yang meninggal itu, saudara, ada di tempat yang lain. Ya, kita buat lingkaran besar ya, yang kita pisah jadi dua, tapi tidak dipisah masuk di garis. Jadi ini alam sadar, ini alam roh. Jadi orang yang meninggal yang di dalam Tuhan, dia akan masuk ke kemah perhentian. Namanya seperti Taman Firdaus, tapi di kemah perhentian tidak ada malam, semuanya siang. Menunggu penghakiman, dikumpulkan di sana. Sedangkan orang yang nyangkut-nyangkut, yang tidak mau dengar suara Tuhan tadi, yang tadi tabrakan pesawat tadi kan, dia mati di tengah-tengah. Dia matinya itu tidak normal dalam artinya. Dia di tengah-tengah nih, di antara alam sadar dan alam roh. Di garis ini, tengah-tengahnya, ada batasnya. Nah, batas ini yang tahu hanya Tuhan dan siapa? Setan. Tapi kalau setan dia nusuk ke dunia, menyerupai orang yang meninggal itu dan berkata, aku minta makan. Itu. Karena itu kita harus hati-hati. Orang meninggal tidak bisa bicara, saudara. Sama seumur-umur, maaf saudara, bukan saya yang baik. Kalau kita anak Tuhan, kita tidak bisa bertemu. Saya punya adik juga meninggal yang saya cintai, tidak bisa bertemu. Tapi saya yakin dia ada di kemah perhentian. Papa juga saya cintai, tapi tidak bisa pernah bermimpi. Tuhan sudah ada mengajak ke kemah perhentian. Suami juga nggak pernah bermimpi. Bukan saya cuek, saya selalu perhatikan di kuburan. Boleh kita di kuburan, boleh. Masa kita menabur tuh, jangan tuh dikepuk-kepuk. Goyang, tolong aku. Tak bisa, saudara. Itu kan sudah jadi tanah. Tanah kembali ke tanah. Kita hanya sekedar memberikan bunga, karena bunga itu memang sudah tradisi, dibuang aja gitu. Dan dibersihkan kuburannya, sudah selesai. Tidak ada hal-hal yang aneh. Karena di kuburan itu banyak roh. Udah sebatas itu intinya seperti itu. Kemudian kita tahu bahwa orang yang meninggal itu, saudara, bisa kita masuk di dalam doa kalau Tuhan izinkan, apakah ia nyangkut atau tidak. Karena kalau mimpi-mimpi itu berarti nyangkut, bisa juga. Jadi kita selesaikan dengan cara doa, berpuasa di dalam roh, itu bisa. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan pasti akan membawa. Kalau memang nyangkut, dibawa ke kemah perhentian. Itu ya, saudara. Kemudian yang ketiga, mengapa saat anak saya tidur sering berteriak seperti ada mimpi buruk, membuat hatinya khawatir, takut, dan merasa bangun tidak nyaman. Ini anak umur berapa? Kalau anak masih kecil biasanya itu ketempelan, saudara ya. Contoh, anak itu tiba-tiba takut, masih kecil, saudara, karena dia bisa melihat dunia roh. Satu, kedua, atau mungkin karena dia ketempelan. Jadi anak ini rohnya tidak ada, sehingga dia karena anak tidak berdosa, dia pasti melihat sesuatu, hanya dia takut, tapi rohnya tidak ada. Nah, itu rohnya harus dikembalikan. Dan tidak semua anak seperti itu, biasanya ketempelan. Kalau orang bilang itu sawanan, ya saudara ya, sawanan. Maka itu kita berdoa. Kalau kita membawa bayi, ya kita harus berdoa lebih dulu. Tuhan izinkan enggak saya pakai ini, saya bawa ke rumah sakit karena mau imunisasi, sudah didoa supaya sampai tujuan pulang pun dengan keadaan baik-baik. Gitu saudara. Kita minta supaya di dalam kehidupan kita ini dilingkari oleh kuasa Tuhan. Jangan dibawa terus, saudara. Kita tidak tahu apa-apa, tidak ada pengalaman dengan Tuhan. Tapi kalau kita mengambil kuasa Tuhan, maksudnya kita melangkah masuk dalam kuasa Tuhan, kita akan menerima lingkaran ini. Dan kita tahu bahwa setiap kejadian mujizat kuasa Tuhan itu bekerja terus. Amin. Itu yang kita mau, saudara.
Kemudian kita lihat di sini, wah, kecil nih. Bisa dibacakan ini ya. Apa roh leluhur itu roh manusia asli atau nyangkut? Roh leluhur itu contohnya seperti apa ya? Kalau roh leluhur itu kan kalau zaman dulu kan dipuja-puja ya saudara, tapi kita kan nggak boleh seperti itu ya. Ya mungkin dia tradisi itu hak mereka, tapi kita tahu bahwa leluhur kita kan kita doa aja ya, kita serahkan sama Tuhan bahwa saya punya leluhur namanya ini, atau ada sesuatu contohnya seperti tempat-tempat pemakaman ya, itu kan kadang juga leluhur juga, itu juga hak mereka. Kita tidak bisa mengusik apapun, tapi kita tahu bahwa orang yang sudah meninggal pasti dibawa oleh Tuhan di tempat kemah perhentian. Itu aja. Jadi kita pembahasannya tidak bertele-tele karena hal itu bukan hak kita. Kalau leluhur itu tidak bisa nyangkut. Ya, kalau kita selama kita tahu kronologinya, mungkin mak kita, mak cok kita, ya kita tahu. Tapi kalau orang lain kita tidak perlu tahu, ngapain kita masuk menembus hal-hal yang tidak baik kan gitu. Hal-hal yang roh-roh yang tidak pas kan juga tidak pada tempatnya. Tapi kalau itu hubungan darah dengan kita, itu bisa kita tanyakan. Kita berdoa sama Tuhan. Intinya seperti itu. Ya, kita lanjut lagi, saudara. Kenapa di rumah selalu bertengkar, ada selalu bertengkar? Kenapa adik-adik saya selalu mudah ingin marah kepada saya? Ya, itu ada beberapa kemungkinan saudara. Mungkin di dalam pribadi saudara-saudara Anda itu tidak suka karena mungkin saudara kurang mapan, bisa juga, atau mungkin karena banyak nasihat terus tidak mau denger, bisa juga. Jadi kita ambil garis tengahnya aja. Kenapa dia marah? Oh mungkin dia sayang dengan aku. Ya sudah, aku tak kerja sungguh kalau itu tidak kerja. Tapi kalau sudah kerja, mati-matian masih difitnah, masih lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Ingat, kita ini masuk di dalam lingkaran ini ya, kita butuh waktu panjang untuk diproses, jangan dibawa terus. Itu PR saudara untuk menyelesaikan saudara-saudara Anda ya. Kita minta supaya Tuhan berikan kuasa atas hidup kita ya. Dulu saya sering kali dimaki-maki, tapi saya percaya bahwa di dalam semuanya ini Tuhan punya rencana supaya saya mendoakan si A, si B, si C. Akhirnya saya ada pemulihan dan orang itu akhirnya datang dan dipulihkan juga. Itu intinya saudara. Jadi jangan khawatir, semua itu adalah PR yang baik untuk menuju ke depan saudara. Jangan dimasukkan hati karena nanti juga bisa depresi. Yang penting kita serahkan sama Tuhan ya. Ini orang yang sakit jiwa. Ini sekarang roh sudah selesai ya. Tidak ada pertanyaan lagi mengenai roh ya. Kita masuk dalam jiwa. Orang yang sakit jiwa apakah bisa masuk di jalan Tuhan ya, mungkin ya, di jalan Tuhan ya, di pelataran Tuhan ya, maaf. Bisa saudara, karena orang sakit jiwa itu kan murni, dia memang punya sakit, tapi hatinya tidak punya pikiran jelek. Kalau toh dia mau membunuh, mau memukul, mau apa, itu karena dia punya kedagingan yang merasa tidak nyaman. Jadi sebetulnya orang yang sakit jiwa ini juga dikasih Tuhan, dia dikasih kesempatan untuk berdoa. Suatu saat dia akan bertobat atau dia akan melakukan perintah Tuhan. Kenapa? Karena kita akan lihat gambar yang ketiga. Saudara, kenapa kita mensyukuri? Kenapa? Karena ini ada lingkup pertama dan lingkup kedua. Orang-orang yang tidak pas itu di sini semua. Tapi Tuhan tahu kalau dia sakit jiwa, dia tahu kronologinya. Pasti Tuhan selesaikan. Dan akhirnya dia bisa naik sama sederajat dengan kita. Karena Tuhan tidak pernah memilah-milah, kamu ini, kamu itu, enggak. Di mana hatinya tulus dan di mana hatinya mau mendengarkan. Orang sakit gila, kalau Tuhan sudah bicara, Tuhan nama, dia tunduk, saudara. Bukan setannya, tapi dia secara pribadi dia akan mengenal Tuhan dan mencintai Tuhan. Ingat, orang yang kerasuan, Tuhan tiba-tiba diserang,
di mana di desa Gerasa ya, orang itu kan juga orang pekuburan tiap hari di sana. Tapi begitu Tuhan datang, sudah waktunya pertobatan, dikeluarkan roh jahatnya. Hingga kuasa Tuhan bekerja, Tuhan mengurapi dan memberkati kita semua. Amin. Itu adalah kesaksian di mana dalam kehidupan kita sebagai orang pilihan Allah, Tuhan tidak pernah memilah-milah, oh kamu begini, oh kamu begitu. Ketika sudah waktunya bertobat, Tuhan pasti datang dengan para malaikatnya, dengan cara apapun. Jadi kita harus tahu waktu kita sudah dekat, di mana kita harus mengambil keputusan. Sekarang ini sudah mendengarkan firman Tuhan, seperti firman Tuhan di dalam Efesus 1 ayat 13. Kamu sudah mendengar, sebetulnya kamu harus percaya. Begitu kamu percaya, rohku akan mementeraikan kamu. Intinya kayak gitu ya. Karena Tuhan itu bekerja di atas kehidupan kamu. Dan Tuhan selalu membuka hati di mana bagi manusia itu betul-betul diberikan sah sepenuhnya di atas kehidupan saudara. Sekarang saudara mau tinggal dibuhama, diubah bingkai hidup saudara, kemudian dimenterai, dipatri selama seumur hidup sampai ke ujung bumi pun saudara berada, Tuhan pakai kita sebagai alatnya. Amin. Kebenaran Tuhan itu tidak akan tersembunyi, saudara. Dia akan terbuka. Satu ketika ada satu kesaksian, ada seorang ayah, saudara. Karena ayah ini dulu kaya raya, karena dia cinta anak, dikasih semua hartanya. Kemudian karena anaknya ada pendamping, kita juga tidak tahu masalah apa. Kemudian ayah ini dikeluarkan, dibuang di tengah-tengah hutan. Ya, dan ayah ini tidak tahu bagaimana papanya ini kerja, tidak tahu, sudah tua, rapuh. Dia hanya berdoa, berserah pada Tuhan, berdoa, berserah pada Tuhan. Dia menyerahkan nyawanya itu milik Tuhan, diserahkan semua. Bertahan, saudara. Karena Tuhan punya maksud, orang ini harus bangkit dan dia harus pulihkan seluruh keluarganya untuk selamat. Disitulah Tuhan berikan orang untuk datang dan dia menjadi orang yang berguna lagi. Sehingga anak-anaknya turun lagi, tidak punya apa-apa. Bukan kualat, tapi ini waktunya dia bertobat. Sehingga anak-anaknya mulai pemulihan, seluruh keluarga, anak-anaknya, mantunya, cucunya, semua mengikut Tuhan. Tuhan ajaib. Ajaib Tuhan. Tuhan banyak cara, saudara. Jadi saudara tidak perlu khawatir kalau saudara melipat tangan, menutup mata, berdoa pusat pada Tuhan. Tuhan punya rencana di balik semua itu. Amin. Jadi jangan menyesali, kenapa kok gini, kenapa kok gitu. Pokoknya harus begini. Tidak bisa kita ngatur Tuhan, saudara. Serahkan semua pada Tuhan apapun yang terjadi. Amin. Tuhan punya kuasa atas kehidupan kita dalam perjalanan kita. Itulah firman Tuhan. Ada yang mau ditanyakan lagi, saudara? Masih ada sedikit waktu. Sudahkah? Sudah, saudara? Selesai? Kita selesaikan? Ya, pementeraian bagi manusia sudah diberikan, pembingkaian sudah ada dalam hidupmu mulai hari ini dan selamanya. Mementeraikan hidupmu sampai pada ajal kita, saudara, dan menandai kebesaran dan keagungannya lewat karyanya. Saudara akan merasakan Tuhan itu ajaib. Setelah ini saya tutup dengan pujian, saudara, tapi saya ingin bersaksi. Saya adalah kakak nomor 1. Ya, beban saya pasti banyak. Saya punya saudara itu 3, ya, dan saya tahu bahwa hal itu tidak mudah, tapi Tuhan itu menata saya. Hidup yang saya punyai adalah ucapan syukur pada Tuhan. Karena bertahun-tahun walaupun umur saya sudah bertambah-tambah dan kondisi tubuh saya juga sudah berbeda, saudara. Makanya saudara jangan sampai sakit. Kalau sakit itu pasti buat cemuan orang, saudara. Bahkan orang tidak menghargai kita. Tapi saya percaya Tuhan beri saya kesembuhan dan kesehatan selalu. Dan di tutup tahun ini saya hanya punya kerinduan, saya ingin melayani sampai akhir hidup saya. Saya ingin wajah-wajah saudara semua ini yang saya kenal bukan hanya sebagai teman, tapi seperjuangan.
Mari kita saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Karena di tahun 2024 sampai 2026 ini, kamu, aku. Jangan sampai di tempat kita terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat. Walaupun di bagian tim musik, bahkan tim pujian, dan juga pelayan-pelayan Tuhan yang lainnya. Saya manusia, saudara. Saya juga mohon maaf bila pada jemaat juga, bila satu saat saya janji dengan saudara untuk kita berpuasa dari jam sekian sampai sekian, tapi tidak bisa dijawab atau tidak terjawab atau tidak diterima teleponnya. Bukan saya itu enak-enakan, saudara, tapi saya bergumul dengan orang yang koma, bergumul dengan roh yang hilang, sehingga saya harus keluar roh saya, dan saya tidak bisa mungkin menerima telepon saudara, dan itu akan membuat transfer penguasa roh yang tidak baik. Saya juga minta maaf bila satu saat saya bilang saudara akan diurapi tempatnya, tapi waktu berjalan dengan cepat sehingga waktu tubuh saya aja sudah untuk makan kadang agak tersendat-sendat. Saya tidak mengeluh, tapi saya tahu Bapak hari ini terus jalan terus. Kadang mau tidur, menyapa cucu aja agak susah, karena waktu saya datang dia tidur. Saya hanya bisa memandang, kalau saya cium dia akan buka mata, dan saya takut dia nanti nangis atau bagaimana. Jadi saya tahu bahwa Tuhan memberikan PR banyak pada saya, tapi doa saya ingin dekat pada keluarga. Saya ingin sama-sama. Jadi saya juga mohon maaf bila itu membuat saudara kecewa karena tidak menepati janji atau mungkin kata-kata saya. Saya manusia, saudara. Dan saudara punyanya satu orang. Dan kita masuk apapun peperangan cuma hanya saya, saudara. Dan saya juga berharap saudara juga memahami ya bagaimana, dan waktu yang saya berikan kadang juga kurang saat konseling. Saya juga minta maaf karena kita harus bagi-bagi, saudara. Saya ingin di tahun yang ke depan itu kita harus saling memahami ya. Tubuh kita yang fana tidak apa-apa, rapuh tidak apa-apa, tapi kita harus sehati membuat kita saling kuat. Lalu roh kita yang seringkali kecewa karena sesuatu, jangan kita izinkan keluar masuk. Minta Tuhan kuatkan supaya kita tetap setia mengiring Tuhan. Lalu tubuh juga, maaf, jiwa juga, pikiran kita kadang melayang-layang ya. Saiki bu titik beda mbek dulu mbek sekarang ya, beda, saudara, karena sekarang PR-nya makin banyak. Menembus alam roh dan orang mati itu berat. Kadang saya berhari-hari tidak bisa makan karena masuk dalam belantung orang mati dan bau bangkai. Kalau kita masuk ke dalam pedukunan kadang berbau busuk seperti darah yang baunya amis. Itu saya alami, saudara, setiap masuk di dalam dunia roh. Belum nanti masuk ke dalam gua-gua, belum masuk ke dalam roh yang tidak baik, selalu perang. Jadi saya berharap saudara juga mari bantu saya untuk saling menguatkan. Saudara datang dan sukacita dan bersatu itu membuat saya bahagia. Kita harus tidak tahu umur kita dipanggil oleh Tuhan, tapi saat kita bertemu, alangkah baiknya kalau kita memupui rasa persaudaraan, rasa pengertian satu dengan yang lainnya, supaya kita saling kuat, saling memahami. Jangan bilang, "Oh, Bu Titi iku ngomong tok, omongannya serem-serem." Saya tidak pernah bicara serem, saudara, tapi itu yang membuat kronologi terbuka. Saya takut untuk bicara, tapi saya harus bicara. Kalau enggak, darah saudara akan menuntut saya nanti pada waktu penghakiman tiba. Saya enggak mau. Saya enggak mau Kain dan Habil itu bisa terjadi, saudara. Saya enggak mau. Saya harus membuka. Saudara percaya atau tidak percaya, itu hak saudara dengan Tuhan. Saya hanya menyampaikan saja. Tapi kadang kita diberontak, saudara. Gak iso, kok gini. Itu membuat saya sedih, jujur.
Ketika dia berontak, saya sedih. Tapi saya tidak bisa apa-apa. Saya hanya melipat tangan di dalam hati, saya serahkan Tuhan, orang ini saya serahkan. Biar dia tidak keras kepala, sok pinter, sok isah. Itu yang membuat saya jadi sedih, tapi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya hanya melipat tangan dan menutup mata dan berserah. Sekalipun untuk saya harus berkata maaf, saudara, berulang-ulang. Saya juga mohon maaf. Terus saudara, harapan saya, saudara akan menghargai satu dengan yang lainnya. Amin. Karena hidup kita berharga di hadapan Tuhan.